Shalom, salam terang bagi Indonesia. Pemirsa Pijar TV, kami bersuka cita bahwa bisa menjumpai saudara-saudara lagi di dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya seperti biasanya. Dan program Ku Tahu Yang Kupercaya sekarang ini sedang membahas topik tentang misiologi atau amanat agung Yesus Kristus atau pekerjaan pemberitaan Injil dengan segala liku-liku dan semua kompleksitas masalah di dalamnya. Dan salah satu yang unik dari program Ku Tahu Yang Kupercaya kali ini adalah program ini akan membahas potongan-potongan atau cuplikan-cuplikan dari film kisah kasihnya yang diproduksi oleh Pijar TV pada tahun 2024 yang lalu. Dan dari film bertemakan misi ini ada banyak hal penting yang bisa ditarik pelajaran dari dalam cuplikan-cuplikan itu. Nah, tetapi bagi saudara-saudara yang belum pernah menonton filmnya, saudara bisa menonton filmnya di YouTube Pijar TV atau saudara bisa scan barcode yang ada di layar saudara-saudara dan bisa menonton filmnya secara free. Dan pada kesempatan ini juga kami mau berterima kasih untuk setiap saudara yang telah berkontribusi di dalam waktu, tenaga, dan dana sehingga film kisah kasihnya boleh selesai diproduksi dan ditonton dan menjadi berkat bagi banyak orang percaya. Dan karena program ini berlanjut di mana program pembelajaran tentang misiologi dipadu dengan cuplikan-cuplikan dari film kisah kasihnya ini akan terus dibahas. Karena itu juga kami tetap beri kesempatan bagi setiap saudara yang mau mengambil bagian di dalam donasi atau pendanaan program ini. Di layar saudara ada nomor rekening dari Yayasan Pelayanan Media. Saudara bisa menyalurkan donasi saudara di sana dan menolong untuk membuat program ini menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, baik saudara-saudara, seperti saya katakan tadi bahwa program ini membahas cuplikan-cuplikan dari film kisah kasihnya. Dan sekarang kita akan melihat cuplikan yang lain lagi dari film ini setelah cuplikan-cuplikan sebelumnya. Mari kita saksikan. Saya sangat senang untuk berkuliah di tempat ini. Tapi kenapa, Mesak? Ada apa? Coba cerita. Iya Kak, soal sponsor untuk berkuliah di tempat ini. Kemarin saya baru membicarakan hal ini bersama Pak Pendeta Jamir aja. Kalian jangan diam saja. Cepat selesaikan itu. Iya, siap bos. Begini, Mesa. Kita tidak bisa banyak bantu Pangana. Kita cuma bisa mendoakan supaya Ngana cepat dapat sponsor untuk kuliah di 3 ini. Amin, terima kasih banyak. Nyong. Ngana panggil kita dengan bahasa Ambon. Lucu Ngana. Bicara terus yang ini sampai sudah selesai kita tempelin info kuliah. Oke, bagus. Ayo, Nyong, kita harus kembali ke kelas karena kelas sudah Semoga mulai. pergumulanmu cepat terselesaikan. Kalau butuh sesuatu, cari Pak kita. Jangan malu-malu, deh. Terima kasih, Nyong. Ya, jadi cuplikan ini menceritakan tentang bagaimana seorang Samuel Hatu yang menerima panggilan Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Lalu membawa dia ke sebuah sekolah teologi, tapi dia mengalami persoalan tersendiri karena ternyata waktu dia datang dan menempuh pendidikan di sana, ternyata tidak ada dukungan dana secara pasti. Sehingga itu menjadi salah satu pergumulan dia di awal studinya. Ya. Nah, tetapi nanti kita lihat bahwa kalau sampai pada akhirnya dia bisa melayani Tuhan, itu artinya bahwa melalui pergumulan itu pun Tuhan memberikan pertolongan. Dan dari sini kita memang melihat satu hal bahwa ya mengikuti proses Tuhan itu tidak mudah. Sekalipun dia dipanggil oleh Tuhan, lalu dipersiapkan pada lembaga pendidikan teologi tertentu, tetapi ternyata itu tidak membebaskan dia dari segala macam kesulitan-kesulitan yang ada. Dan itu bukan hanya dialami oleh Samuel Hatu, tapi juga oleh banyak orang, kalau tidak mau dikatakan oleh semua hamba Tuhan yang sejati. Ya. Betul Pak. Jadi kalau kita melihat di zaman sekarang secara khusus sebenarnya ada banyak anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang mungkin memiliki hati untuk menjadi seorang misionaris, tapi terkendala di biaya. Apakah seharusnya seminari teologi atau mungkin pemerintah harus mengambil bagian di sana untuk menjadi jembatan bagi mereka yang kesulitan ini?
Kalau bicara apakah pemerintah perlu terlibat, saya kira juga kita tidak terlalu bisa mengharapkan hal itu, ya, karena ya kalau seandainya bisa, ya, terutama bagi daerah-daerah mayoritas Kristen mungkin saja bisa, tetapi sebenarnya yang harus lebih berperan penting bukanlah pemerintah tapi gereja, karena sebenarnya ini kan terkait dengan misi gereja. Untuk pemberitaan Injil, berarti gereja mempunyai tanggung jawab di dalam mempersiapkan hamba-hamba Tuhan. Ya, nah memang baiklah kalau memang misalnya seorang anak yang mau dipersiapkan menjadi hamba Tuhan masuk ke sekolah teologi dan dia mendapatkan dukungan dana dari orang tuanya kalau mampu, ya, tentu tidak ada masalah dalam pendanaan, ya, atau disponsori secara resmi oleh gerejanya. Seperti misalnya gereja saya itu mempunyai program untuk memberikan pendanaan bagi hamba-hamba Tuhan yang dipersiapkan di sekolah teologi. Tetapi kalau dia datang dari keluarga yang tidak mampu dan juga dari gereja yang memang tidak punya program seperti itu, ya, dan kalau dia tidak mempunyai sponsor secara pribadi, maka itu menjadi kesulitan tersendiri bagi dia. Ya. Nah, tetapi sebenarnya tantangan untuk seorang dipersiapkan menjadi hamba Tuhan itu bukan hanya soal dana saja. Ya, masalah di dalam sekolah teologi itu kompleks. Saya mengikuti pendidikan S1 saya 5 tahun di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, ya, dan disitulah saya sendiri, ya, selain saya, tapi saya juga melihat pengalaman dari teman-teman, ya, baik sebelum saya maupun sesudah saya, maksudnya di bawah tingkat saya, di atas tingkat saya, ada banyak kesulitan, bukan hanya masalah biaya, ya, tapi masalah-masalah yang kompleks. Nah, kadang-kadang ada yang frustrasi karena ya tekanan akademik yang begitu kuat, ya, ya, apalagi kalau dia, ya, kebanyakan kan ada yang dari SMA, tahu-tahu datang tuntutan perkuliahan. Apalagi kita lihat bahwa walaupun ini sekolah untuk membentuk hamba Tuhan, ya, tapi kan juga tekanan terhadap akademik itu, tuntutan akademik tetap ada. Dan ada orang yang stres gara-gara tekanan akademik itu. Bukan hanya masalah akademik, tetapi juga kualitas rohani, ya, pembentukan karakter, atau juga tuntutan pelayanan, itu penting sekali. Ya, jadi kita di satu sisi itu butuh ketekunan dalam masalah akademik. Tapi akademik saja kan tidak hanya tidak cukup, ya. Karaktermu sebagai hamba Tuhan bagaimana? Dan saya menjumpai banyak kasus di mana akhirnya sejumlah calon hamba Tuhan ini harus diskorsing, bahkan dikeluarkan karena pelanggaran-pelanggaran moral tertentu, ya. Atau juga masalah lain adalah masalah spiritualitas, bahwa ternyata ketika berada di dalam lembaga pendidikan yang mestinya orang menjadi lebih rohani, tapi mereka mengalami kekeringan dan kesuaman rohani. Saya kira saya ngambil problem saya sendiri, karena saya suka berpikir, ya, dan pada kisaran kira-kira saya ada pada tingkat ketiga, 4 sekolah teologi, ya, saya bahkan dari tingkat 2 saya sudah sangat menggemari filsafat dan mulai mempelajari filsafat sedemikian rupa, termasuk filsafat, pemikiran-pemikiran filsafat dari orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, sehingga saya lantas berpikir, ini benar nggak ya nih, ya? Saya mau sekolah menjadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan, tapi Tuhannya ada apa tidak? Iya kan? Kalau ternyata Tuhan tidak ada, berarti saya menghabiskan sekian tahun dari hidup saya secara sia-sia, dan saya melakukan sesuatu untuk siapa? Ya. Lalu apa bukti bahwa Tuhan itu benar ada? Nah, ini menjadi kesulitan bagi saya, sehingga bagi saya itu akhirnya menjadi bahkan sampai pada titik di mana saya mau makan saja saya nggak berdoa, karena kalau saya berdoa, ya syukur-syukur kalau Tuhan ada dan dia dengar. Tapi kalau seandainya dia nggak ada, saya ini ngomong sama siapa? Ya, itu menjadi kesulitan tersendiri bagi saya. Ya, syukurnya sebelum saya tamat, saya kembali menemukan iman saya. Nah, jadi sebenarnya di sini kita mungkin pada dengan begitu banyak masalah, kita ada pada satu pertanyaan serius, adalah bahwa sebenarnya menghadapi tekanan-tekanan, kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan di dalam persiapan menjadi seorang hamba Tuhan, ini bagaimana? Sebelum saya jawab itu, nah, ini satu hal yang penting yang perlu diketahui adalah bahwa
betapa pentingnya pendidikan teologi. Banyak orang merasa mendapatkan panggilan Tuhan, dan mereka langsung terjun ke dalam lapangan pelayanan, tapi tidak membekali diri di dalam suatu pendidikan teologi yang baik, ya. Nah, dan itu saya alami karena saya mendapatkan panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan sudah dari usia yang sangat dini. Itulah sebabnya saya waktu kelas 1 SMA, saya sudah pelayanan, sudah KKR, sudah khotbah di mana-mana. Sehingga pada akhirnya saya merasa bahwa ngapain ya sekolah teologi ya. Dan itulah sebabnya pada waktu saya tamat SMA dan papa saya menyuruh saya masuk sekolah teologi, saya nggak mau. Karena saya merasa saya sudah bisa berkhotbah dengan baik. Ngapain lagi saya sekolah teologi? Tuhan Yesus sudah mau datang. Jangan-jangan sementara sekolah teologi belum melayani Tuhan Yesus sudah datang ya, sia-sia ya. Nah, sampai akhirnya saya bertengkar sama bapak saya. Dan bapak saya tetap memaksa saya untuk masuk sekolah teologi. Bapak saya bilang, kamu ini nanti orang bilang bapak suruh tidak bisa kasih kuliah anak. Akhirnya saya masuk sekolah teologi itu terpaksa karena bertengkar dengan bapak saya supaya orang tidak bilang bahwa bapak tidak bisa kasih kuliah anak. Bukan karena panggilan justru. Sebenarnya panggilan Tuhan, hanya saya memberontak. Jadi pada saat saya sudah masuk sekolah teologi baru saya sadar. Ternyata saya kira saya sudah pintar, sudah hebat ya. Ternyata parah sekali pendapat saya. Dan hari ini saya bersyukur bahwa saya dipaksa oleh papa saya. Kalau tidak, ya Tuhan juga tidak bisa memakai saya seperti sekarang. Ya Petrus, Yakobus, Yohanes dan lain-lain memang juga dipakai Tuhan ya. Tapi ingat pendidikan mereka terbatas. Mereka hanya ex-nelayan. Tapi lihatlah Paulus, seorang yang berpendidikan. Ya, Tuhan memakai dia secara luar biasa sampai rasul-rasul utama seperti Petrus, ya, Yohanes. Tuhan pakai mereka menulis kitab. Matius, ya, Yohanes. Tapi coba lihat Paulus yang berpendidikan. Tuhan memakai dia secara luar biasa untuk bangunan doktrinal Kristen, bahkan menulis sebagian besar perjanjian baru kan. Itu dari Paulus. Nah, jadi itu sesuatu yang penting dan ini penting sekali bagi saudara-saudara yang melayani Tuhan. Penting bagi saudara untuk mempersiapkan diri, jangan tergesa-gesa karena firman Tuhan bilang siapa tergesa-gesa itu akan tidak baik juga kalau tergesa-gesa. Semangat saja tapi tanpa persiapan itu menjadi kesulitan tersendiri. Pertanyaannya, pada waktu orang mau mempersiapkan diri dan mengalami banyak kesulitan dia, bagaimana sih supaya kembali ke tracknya? Ya, nah ini mesti sadar pada panggilan awal. Dalam episode yang lalu tuh ada pertanyaan ya, bagaimana kalau orang disuruh untuk melayani, misalnya dengan apa ya, dia jadi TKI supaya dia melayani, tahu-tahu dia keterusan. Nah itu yang pertama tuh kita mesti sadar fokus kita tuh apa, ya, dan keyakinan bahwa Tuhan memang mau panggil kita secara khusus menjadi seorang hamba Tuhan. Termasuk saudara-saudara yang mendengar program ini, kalau saudara merasa bahwa saudara dipanggil Tuhan, itu saudara perlu sungguh-sungguh menguji. Itu bukan hanya keinginan dan ekspektasi sendiri, tapi betul-betul diyakini sebagai panggilan Tuhan. Dan karena itulah dalam masa persiapan itu bisa banyak kesulitan, tetapi fokus pada panggilan mula-mula itu menjadi kekuatan tersendiri. Stres secara akademik bisa. Ya. Saya punya teman satu tuh mau mengundurkan diri karena sudah tidak kuat. Tapi akhirnya kita satu kelas tolong dia. Bagi-bagi tugasnya. Bagi-bagi tugasnya. Ya, ini ternyata ada sekian banyak paper yang dia nggak kerja. Ya, sudah bagi, kamu dua tangan ini kita. Stres dia karena dia nggak bisa bikin apa-apa. Kalau tidak dia keluar. Ya, tapi sebenarnya itu juga menemukan metode belajar yang baik. Ya, karena tidak semua metode belajar setiap orang kan cocok. Ya, nah seperti saya kalau disuruh baca buku ya memang menarik, tapi saya punya metode belajar adalah dalam menggugat pandangan. Misalnya kamu dosen ngajar Alkitab firman Allah, saya nggak mau terima. Saya gugat dulu pandangan itu, mudah-mudahan saya dikalahkan. Begitu saya dikalahkan, saya jadi tahu, oh gitu ya. Nanti lain kali kalau saya menghadapi orang seperti saya akan menjawab dia seperti dosen saya menjawab saya. Waktu dosen saya mengajar Yesus itu Tuhan, saya mesti peras pikiran saya supaya menggugat bahwa Yesus bukan Tuhan dah. Berdebat sampai, nah itu metode belajar saya. Tapi ada orang yang mungkin tidak. Ya, ada orang yang dia bilang kalau suruh baca buku nggak bisa, tapi kalau nonton masuk nangkap. Nah jadi kalau saudara menghadapi kesulitan-kesulitan semacam itu, saudara harus memikirkan metode belajar seperti apa yang cocok bagi saudara.
ya, bagi cocok bagi saudara, ya. Ada, apalagi sekarang kan media sudah banyak ya. Nah, media ya, lebih gampang literatur. ya, literatur, audio, visual dan lain-lain, ya. Berikutnya adalah bahwa penting untuk memiliki komunitas bersama, ya, karena kita ini perlu saling mendukung kan, saling menopang. Kalau tidak, maka gampang. Makanya firman Tuhan bilang, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Marilah kita saling menguatkan. Karena itu sesuatu yang penting, dan ingat janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil, gak mungkin dia lepas tangan di tengah jalan. Ya. Ya. Mau nanya tadi, Bapak sempat katakan bahwa dalam perjalanan ketika Bapak menempuh pendidikan, sempat ada justru Bapak bergumul dengan iman gitu. Apalagi dipengaruhi dengan filsafat-filsafat. Kalau kita belajar teologi kan tentu banyak filsafat-filsafat juga yang kita pelajari. Nah itu bagaimana sampai akhirnya Bapak kembali lagi kepada track? Ya mungkin ada mahasiswa-mahasiswa yang menghadapi pergumulan seperti ini Pak. Justru ketika belajar teologi, justru meragukan imannya gitu kemudian. Nah ini bagaimana menyikapi hal ini gitu Pak? Saya terus terang, karena saya juga tidak yakin bahwa Tuhan ada, tapi saya juga tidak yakin bahwa dia tidak ada. Jadi dia mungkin ada, mungkin tidak. Dan waktu itu saya berdoa, Tuhan, kalau benar Engkau ada, ya, kalau benar Engkau ada, dan kalau benar bahwa Engkau memang memanggilku, ya, Engkau punya cara untuk meyakinkanku tentang keberadaanmu. Ya. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk berdoa walaupun saya nggak yakin bahwa ini ada nggak, dan apakah kalau dia ada dia mendengar saya nggak. Ya. Nah akhirnya justru saya berpikir, dan Tuhan memberikan pertolongan kepada saya melalui proses berpikir itu. Sehingga ya, yang dalam episode sebelumnya yang saya sudah pernah bagikan ya, kalau Anda berjalan ke hutan dan ketemu 3 batu tungku di sana, ya, nah lalu ada kopinya, ada gulanya, mana lebih masuk akal untuk memikirkan bahwa ini ada sendiri atau ada yang buat? Ya, lalu saya proses berpikir secara rasional. Karena gini, ada 2 kemungkinan ya, Tuhan itu ada dan Tuhan tidak ada. Kalau dia tidak ada, maka iman saya ini mubasir. Saya menghabiskan waktu saya bertahun-tahun dan untuk sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Dan saya melayani sesuatu atau satu pribadi yang sebenarnya tidak ada. Dengan kata lain, saya telah membuang waktu saya dengan percuma. Ya kan? Sia-sia dong. Ya itulah akibatnya. Tapi seandainya dia ada, dan saya tidak percaya bahwa dia ada, saya tidak ikut dia, tidak layani dia, tidak percaya dia. Dan kalau hukumnya benar bahwa semua yang tidak percaya pada dia binasa, kalau dia sebenarnya tidak ada, tapi saya percaya dia ada, kerugian saya adalah mubasir. Tapi kalau dia sebenarnya ada dan saya tidak percaya dia ada, kerugiannya adalah kekal, hukuman kekal. Jadi ini 2 nih kelihatannya mesti ambil resiko terkecil ya. Mengambil resiko terkecil kan? Ya lebih baik saya memilih percaya dia ada dengan resiko iman saya mubasir, daripada saya mengambil resiko besar tidak percaya dia ada dan ternyata dia ada. Kalau begitu secara rasional saya pilih ini sajalah. Kedua saya pikir, apakah saya orang yang paling pintar di dunia selama 2000-an, 4000-an tahun ini? Kan tidak. Dan apakah pergumulan semacam ini dalam ribuan tahun terakhir hanya saya orang satu-satunya berpikir begitu? Tidak, ada banyak orang kan. Dan ternyata dalam pembacaan saya dan segala macam, saya akhirnya menemukan bahwa ternyata pergumulan serupa itu ada dialami oleh banyak orang, dan mereka sampai pada akhirnya pada iman. Lalu saya membaca sebuah buku, itu adalah Ilmuwan Mempercayai Ilahi. Ternyata ilmuwan-ilmuwan yang hebat
Mereka orang yang pintar, tapi itu tidak berarti mereka harus membuang iman. Mereka mampu, iman mereka tidak bertentangan dengan ilmu mereka. Lalu saya ini siapa yang ada ilmu apa sih? Ya, sampai baru punya ilmu semacam begini sudah meragukan keberadaan Tuhan Allah. Akhirnya saya datang lagi dan berdoa dan saya bilang, Tuhan, saya punya banyak pertanyaan nih. Ya, saya minta Tuhan jawab pertanyaan saya, yakinkan saya, supaya kalau saya sudah yakin, saya mau Tuhan pakai untuk meyakinkan orang-orang yang sedang ragu. Nah, itu perjalanan pergumulan saya pada waktu dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Itulah sebabnya kenapa kalau orang mengikuti pelayanan dan pemberitaan saya, kenapa saya terjun dalam apologia? Ya karena itu, menjawab apa yang menjadi keraguan orang. Kenapa bikin acara ku tahu yang ku percaya? Karena banyak orang percaya hanya nggak tahu. Maka saya punya panggilan untuk memberitakan pada orang, apa sih sebenarnya yang kamu percaya dengan dasar-dasarnya itu apa. Nah, maka saya mengusung program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini kira-kira dari tahun 2004. Dan lalu akhirnya ya dari radio ke radio, ya dari bikin buku sampai pada akhirnya dengan Pijar TV ini juga tetap mengusung Ku Tahu Yang Ku Percaya. Ya. Jadi pokoknya kalau Tuhan yang memanggil, ya. Coba baca Filipi pasal 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Aku yakin sepenuhnya Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Konteksnya di surat Filipi ini adalah pekerjaan baik itu adalah Tuhan membuat kamu percaya dan beriman. Kamu bersekutu dengan berita Injil. Dia yang memulai pekerjaan baik akan meneruskannya. Memang meneruskan sampai kapan? Sampai hari Kristus Yesus. Artinya iman yang dia berikan itu akan dijaga sedemikian rupa. Ya, sehingga kita akhirnya bisa bertahan sampai akhir. Tapi kalau dia bisa membawa iman kita sampai akhir, kenapa dia tidak bisa membawa panggilan kita sejak dari dia memanggil kita? Dan membawa kita sampai pada persiapan di mana kita akhirnya bisa betul-betul terjun dalam ladang Tuhan. Jadi persoalan seperti yang dihadapi oleh Samuel di dalam cuplikan tadi, dia mengalami kesulitan dalam sponsor ya. Tetapi kalau kita membuka dan mendengar kesaksian dari banyak hamba Tuhan, ya kalau betul itu panggilan Tuhan loh ya. Tidak ada orang yang betul-betul panggilan Tuhan lalu akhirnya stop di tengah jalan gara-gara nggak ada uang. Mungkin karena kalau dia sampai stop, mungkin karena Tuhan nggak panggil dia, tapi dia yang ya, menyodor-nyodorkan diri, ya kan. Nah, kita semua dipanggil untuk melayani ya, tapi melayani Tuhan secara full time itu butuh sebuah panggilan khusus, ya. Dan kalau Tuhan yang panggil, nggak usah takut. Pak, kalau misalnya gini Pak, yang tadi sempat kayak pengalaman Bapak gitu kan, ada idealnya nggak sih Pak, maksudnya untuk mengambil tindakan memperlengkapi diri di seminari teologi, apakah lulus SMA langsung atau justru lebih baik kamu ikut pelayanan dulu, terlibat langsung dulu, baru kemudian masuk seminari? Ya tergantung Tuhan panggilnya bagaimana. Karena ada orang yang dipanggil pas dia tamat sekolah, ya dia dipanggil saat itu ya sebaiknya langsung. Tapi ada orang yang setelah dia tamat SMA dia kerja di mana-mana dulu, baru tahu-tahu Tuhan panggil. Lain cerita kalau Tuhan sudah panggil dia masih balelo, jalan-jalan kemana-mana, ya nanti seperti Yunus suruh ke sini lari ke sana, nanti baru Tuhan pakai ikan, telan dia dulu, ya baru dibawa kepada titiknya. Tapi intinya adalah kalau kita sadar Tuhan panggil, sesegera mungkin untuk menjawab panggilan itu. Mana-mana Tuhan panggil ya, ku jawab ya, dengar dia panggil nama saya. Ya. Berarti Pak, nggak ada alasan gitu ya ketika kita menyadari panggilan Tuhan, kemudian menemukan kesulitan di tengah jalan, akhirnya oh ya sudah tidak usah melanjutkan pendidikan, langsung terjun ke ladang pelayanan, itu gimana Pak? Ya intinya adalah harus mempersiapkan diri ya. Tuhan juga ingat ya, Tuhan Yesus panggil murid-muridnya ya. Tapi dia persiapkan mereka selama 3 tahun dulu. Ikut kemana-mana, belajar segala macam ya. Itu lebih hebat dari sekolah teologi manapun. Ya. Langsung. Setelah itu Tuhan Yesus pergi, baru Tuhan kasih kepercayaan pada mereka untuk menjadi berkat bagi dunia ini.
Oke, sekarang kita melanjutkannya dengan melihat cuplikan yang lain dari film kisah kasihnya. Aku percaya Pak Liong dan keluarganya akan diselamatkan. Aku percaya bahwa mereka sekeluarga akan mengenalmu dengan cara yang ajaib. Tuhan menunggu kita sebenarnya. Karena Tuhan tahu bahwa kita Entah dari mana api di pagi hari itu berasal. Tragedi kebakaran gereja menyebar dengan cepat, menghancurkan rumah saudara Liong dan memusnahkan jimat-jimat milik mereka. Namun dalam kekacauan itu, ada sebuah kebenaran yang mengendap. Semua ini sudah menjadi rencana Tuhan. Ya, kita melihat dalam cuplikan ini bahwa Samuel bersama teman-temannya memberitakan Injil kepada Pak Liong sekeluarga. Kesulitan mereka hadapi, dan sepertinya kalau melihat dari reaksi keluarga Liong seperti itu, maka sulit untuk membayangkan mereka bisa menjadi percaya. Ya, tapi lalu sesuatu terjadi, ya, ketika rumah mereka terbakar, dan pada akhirnya itu membawa mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Pak, kalau lihat video ini tadi, ini apakah memang peristiwa ini campur tangan Tuhan atau satu kejadian supranatural sehingga rumahnya terbakar dan jimat-jimatnya terbakar, atau hanya kebetulan belaka seperti itu, Pak? Ada satu doktrin di dalam kekristenan namanya doktrin providensi of God, providensi Allah. Doktrin itu mengatakan bahwa tidak ada satu apapun yang terjadi di kolong langit ini yang adalah kebetulan. Jadi kebetulan itu tidak betul-betul ada. Ya, Tuhan itu mengatur segala sesuatu. Ya, bahkan sampai hal terkecil sekalipun. Kita baca, dia bilang bahwa perhatikan itu burung-burung di udara itu ya, tidak seekor pun jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu yang di surga. Nah, jatuh ke bumi itu para penafsir itu menafsirkan istilah jatuh ke bumi itu dalam dua penafsiran. Pertama, maksudnya burungnya terbang, terus dia jatuh ke bumi itu dia hinggap di tanah. Atau penafsiran yang kedua adalah dia dikatapel atau ditembak sampai akhirnya mati dan jatuh. Tidak seekor pun jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Artinya, Bapak jago tembak bagaimanapun juga. Tapi kalau Tuhan belum kehendaki itu burung jatuh, pasti meleset tembakannya. Ya. Tapi kalau Bapak tembak dan tahu-tahu jatuh, ya itu memang dalam ketetapan Tuhan. Lalu beberapa ayat setelah itu dia bilang, kamu, rambut kepalamu pun terhitung seluruhnya. Artinya kok Tuhan tuh kok kayaknya hal kecil-kecil begini juga rambut juga dia ngurusin ya. Yang kita sendiri nggak peduli dengan rambut kita mau lepas berapa kan? Ya, coba ibu-ibu tuh. Berapa ibu-ibu cewek-cewek yang begitu bangun pagi periksa tempat tidur, berapa helai rambutnya yang jatuh. Waktu masak, coba berapa banyak helai yang jatuh di masakan, ya kan? Kita nggak peduli, tapi ternyata Tuhan ngatur semua itu. Itu satu contoh ayat di mana Tuhan itu mengatur segala sesuatu, sampai hal-hal yang kecil. Kenapa sampai hal-hal yang kecil Tuhan atur? Karena semua hal yang terjadi di kolong langit ini berhubungan satu sama lain. Seringkali hal-hal besar itu terjadi sebagai akibat dari hal-hal kecil. Saya beri contoh ya. Satu hari saya dapat WA bahwa gereja saya itu dapat kiriman dana dari satu orang di luar negeri, tapi dia harus diambil di Western Union. Saya harus cairkan uang itu. Lalu waktu itu saya mau pergi untuk cairkan di Western Union, saya cari bank mana yang bisa cairkan lewat Western Union ini. Satu adalah BRI, satu adalah Maybank. Pada waktu itu saya kan harus memilih Maybank atau BRI ya.
Tapi aduh, BRI ini kan pasti banyak orang ya, antriannya. Sudah, Maybank saja. Maka saya menentukan pilihan ke Maybank. Datanglah saya ke Maybank. Begitu saya ke Maybank, saya disambut oleh seorang CS, Customer Service, cewek cantik. Ya, setelah itu dia bantu saya selesai ini. Nah, saya tertarik dengan cewek ini. Wih, saya lihat ini cantik nih. Ya, nah setelah itu saya tanya, adik, permisi, adik sudah punya pacar? Dia senyum-senyum saja, ini belum. Bolehkah kakak melamar adik? Tapi bukan untuk kakak, ada adik saya. Ya, ada adik saya yang masih jomblo juga. Bolehkah melamar untuk jadi adik ipar? Ya, gitu ya. Nah, dia masih malu-malu. Saya bilang gini aja. Nanti hari Senin akan ada yang datang buka rekening di bank ini, dan kalau dia bilang dari Kak Esra, itulah adiknya. Lalu tanpa sepengetahuan dia, saya ambil fotonya. Gitu. Saya taruh di grup keluarga. Bilang sama adik saya, Son, gimana, tertarik nggak? Wih, tertarik siapa dia? Kalau begitu hari Senin, tolong pergi buka rekening di Maybank. Cari customer service nama ini. Beneran dia pergi, ya, buka rekening. Buka rekening, lalu ketemu dengan orang yang sama. Nah, lalu standar pelayanan bank kan, kalau ada pertanyaan silakan hubungi customer service. Tapi adik saya bilang, bisakah hubungi pribadi? Nah, akhirnya singkat cerita, jadian mereka. Setelah jadian, sekarang jadi istrinya adik saya. Sekarang jadi adik ipar saya. Bahwa adik saya menikah itu hal besar kan? Mengapa adik saya bisa menikah sama cewek itu? Karena saya perkenalkan. Kenapa saya perkenalkan? Karena saya ngambil uang di situ. Kenapa saya ngambil uang di situ? Karena ada dapat kiriman uang. Tapi bisa ke BRI, bisa ke Maybank. Kenapa saya pilih ke Maybank? Kenapa saya berurusan dengan Western Union? Karena ada orang mau transfer uang. Kalau begitu, apakah ini kebetulan? Transfer uang itu hal hari-hari, hal kecil. Tapi orang sampai menikah, itu hal besar. Hal besar ini terjadi sebagai rentetan dari peristiwa-peristiwa kecil. Jadi mengapa Tuhan harus urus berbagai macam hal yang kecil? Karena itu semua berkaitan satu sama lain. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kebetulan itu tidak pernah ada. Kebetulan itu bahasa manusia. Kebetulan kita ketemu. Nah, dalam sudut pandang manusia, kebetulan kita ketemu karena kita nggak janjian. Tapi dalam rancangan Tuhan, Tuhan memang sudah mengatur. Supaya hari ini kita bertemu. Karena kita nggak tahu apa akibatnya atau apa tujuannya kita bertemu hari ini. Semua yang baik atau semua yang buruk, itu terjadi dalam kontrol Tuhan. Nah, kalau dari kisah tadi, waktu diinjili kan mereka nolak itu keluarga Leon. Begitu ada kebakaran, akhirnya percaya. Kok bisa ya? Kebakaran ini kebetulankah? Kalau itu kebetulan, kebetulannya terlalu ajaib. Ya kan? Tapi dari sudut pandang providensi Allah, kita tahu, tidak ada. Tuhan memang mengatur demikian. Jadi pasti ada campur tangan supranatural. Ini sama seperti Yunus, bahwa atas perintah Tuhan datanglah angin ribut menghantam kapal Yunus kan? Waktu Yunus dibuang, atas perintah Tuhan datang ikan kan? Telan Yunus kan? Ya, atas perintah Tuhan tumbuh sebuah pohon jara kan? Atas perintah Tuhan datang ulat kan untuk makan habis itu pohon jara kan? Itu hal-hal kecil. Tapi Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, dia ngatur. Berarti kebakaran yang dialami oleh keluarga Leon pasti ada dalam providensi Allah. Ya. Tapi gimana Pak kalau kita menginjili satu keluarga misalnya, kemudian mereka masih enggan gitu Pak untuk melepaskan jimat atau kepercayaan-kepercayaan tertentu. Bahkan mungkin ada orang sudah terima Yesus ya, katanya banyak Kristen, tapi masih melakukan ritual-ritual kepercayaan leluhur. Nah itu bagaimana tuh Pak? Ya itu sinkritisme namanya. Ya, jadi orang tidak bisa disebut benar-benar percaya kalau dia masih percaya yang lain. Ya, karena gini, kalau punya mobil, kenapa mobil perlu ada ban serep? Buat Jaga-jaga kan? Karena kalau ini bocor, ada. Berarti ini bisa bocor kan? Bisa. Karena itu kita perlu serep.
Tapi bayangkan kalau ternyata ban kita nggak bisa bocor. Karena dia nggak isi angin. Kita bikin pakai campuran semen. Bisa bocor? Nggak bisa. Kalau begitu nggak perlu serep lah. Ya kan? Berarti serep itu diperlukan karena ini ada kemungkinan bocor. Kenapa saya perlu kepercayaan serep? Karena jangan-jangan, ya ada orang bilang, saya ini juga Kristen tapi saya juga agama ini juga. Kenapa? Karena nanti kalau siapa tahu Yesus salah, yang ini benar. Siapa tahu ini salah, Yesus benar. Artinya dia nggak sungguh-sungguh percaya kepada dua-duanya. Ya, percaya kepada Tuhan itu adalah hanya percaya dia dan lepaskan semua yang lain. Makanya dia bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi sinkretisme itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Tapi kalau itu berkaitan dengan adat istiadat kita gitu Pak, misalnya nanti dibilang mengkhianati sukunya seperti itu, tidak menghormati budaya, sehingga ya Budaya itu harus, budaya juga kita Kristen juga tidak anti budaya. Kita harus melihat pertama ada budaya yang cocok dengan iman Kristen, ada budaya yang bertentangan dengan iman Kristen, ada budaya yang netral. Ya. Nah, kalau itu netral, kalau itu cocok dengan iman Kristen, ya sudah, nggak apa-apa kan, tidak ada problem di situ ya. Tapi kalau itu tidak diperintahkan di dalam Alkitab, tapi dia netral, artinya tidak dilarang oleh Alkitab. Contoh saja gitu ya. Bikin pesta ulang tahun. Ada perintah Alkitab? Enggak ada. Ada larangan Alkitab? Enggak ada. Kalau begitu, apakah saya salah kalau saya bikin perayaan ulang tahun? Apakah saya salah kalau saya tidak merayakan, tidak bikin pesta ulang tahun? Tidak juga. Itu artinya netral itu. Nggak ada perintah, nggak ada larangan. Kalau Alkitab melarang, jangan lakukan. Kalau Alkitab perintah, lakukanlah. Tapi kalau Alkitab tidak memerintahkan, tidak melarang, ya terserah kamu mau lakukan atau tidak lakukan. Itu yang namanya netral. Tapi kalau kamu mau lakukan, 1 Korintus 10:31 itu ya, jika kamu makan, minum, atau lakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Nah di sini kita harus jeli di dalam menilai kebudayaan. Tradisi. Kalau tradisi itu bertentangan dengan firman Tuhan, ya jangan dilakukan. Walaupun kita dituduh, kamu tidak menghormati leluhur ke apakah, ya itu resiko. Resiko dari ketaatan. Maka kita taat bisa mendatangkan penderitaan. Karena dituduh macam-macam. Tapi kalau itu sebenarnya netral, ya sudah, tak masalah kan. Ya. Soalnya gini Pak, kalau misalnya dalam penginjilan itu, kita datang misalnya, yang budaya yang bertentangan itu otomatis kan kita akan menolak itu. Tapi kan seolah-olah kita sedang tidak menghormati kebudayaan atau kepercayaan dari masyarakat setempat. Ya itu bisa saja. Tapi kan begini ya, kita tentu menolak kalau kebudayaan itu bertentangan dengan Alkitab. Pasti kita harus tolak kan. Tapi sekarang cara menolaknya, kapan menolaknya, itu menjadi menentukan. Kalau kamu datang ke satu suku, langsung hajar semua, ya jangan mimpi bahwa orang mau terima Injil, ya kan? Nah, maka di situ kita bisa lihat kapan menolak. Kalau begitu kamu pertama kamu tidak perlu mengiyakan, membenarkannya, tapi jangan langsung menyalahkan. Ya. Tapi kalau kamu pada akhirnya pada saat dimana kamu mau menolaknya, bagaimana cara kamu menolaknya? Kadang-kadang penolakan itu disertai dengan penghinaan dan perendahan kepada kebudayaan itu. Itu menyebabkan orang akhirnya sudah tidak mau lagi. Ya, maka disitulah kita butuh bijaksana. Ya, kapan menolak? Bagaimana cara menolak? Bagaimana memberikan pesan yang pemberitaan Injil masuk di dalam penolakan itu? Nah, itu perlu diperhitungkan dengan baik, dan itulah kita butuh hikmat bijaksana dari Tuhan. Ya, ada satu bapak, dia pelihara anjing. Terus dia baca di buku minyak ikan itu baik bagi anjing. Maka dia pergi beli minyak ikan. Lalu dia pulang, dia cari anjingnya, dia buka mulut anjingnya, dia tuang minyak ikan. Anjingnya memberontak, dia
cepit lehernya, dia masukkan minyak ikan, dan anjingnya memberontak sampai minyak ikannya tumpah. Dia marah karena ini anjing kurang ajar ini. Ya, dia naik ke lantai 2. Beberapa saat kemudian dia turun, dia lihat, minyak ikan yang berceceran di lantai itu sudah dijilati oleh anjingnya. Loh, anjingnya kok tadi nggak mau minyak ikan? Sekarang kok mau? Lalu dia bertanya, apakah anjing ini tidak menyukai minyak ikan? Atau dia tidak menyukai cara saya di dalam memberi minyak ikan? Fakta bahwa anjing itu menjilat minyak ikan berarti dia mau. Berarti dia bukan menolak minyak ikan, menolak cara saya dalam memberi minyak ikan. Nah, kadang-kadang begitu juga. Injil, mereka mungkin tidak menolak Injil. Ya, kalau kamu mau beritakan Injil pada saya punya kepercayaan tertentu, tapi kamu sudah hina-hina kepercayaan saya sebelumnya, biarpun kamu punya kepercayaan baik, saya tolak. Ya, nah jadi ini butuh bijaksana di dalam hal itu. Ya. Kalau bagaimana Pak dengan gereja yang masih berkompromi gitu Pak? Kita tahu jelas-jelas mungkin ada contoh upacara kematian seperti itu yang sebenarnya kita tahu bertentangan dengan firman Tuhan, tapi gereja-gereja, khususnya gereja-gereja di daerah biasanya masih berkompromi dengan hal itu Pak. Gimana sikap kita? Kita harus bisa membedakan antara kontekstualisasi seperti yang saya sudah jelaskan dan kompromi. Ya, itu bedanya tipis. Kalau ingat penjelasan saya tentang sinkretisme, kontekstualisasi, bagaimana kita menggunakan kebudayaan tertentu menjadi jembatan bagi pemberitaan Injil. Membawa Injil melalui kepercayaan atau budaya lokal. Ya, saya kasih contoh, misalnya orang Ambon itu bisa menyebutnya mamanya atau ibunya itu dengan istilah tete. Mama itu sangat baik, maka disebut dengan istilah manis. Jadi tete manis itu sebenarnya istilah untuk mama. Tapi lama-lama dia berkembang bukan hanya untuk mama, tapi untuk orang-orang tua yang baik sekali, perhatian, mencintai, maka disebut tete manis. Tapi jadi tete manis itu adalah orang baik. Tapi begitu Injil masuk, sebenarnya ada orang yang lebih baik dari mama, dari nenek. Ya, dialah tete manis yang sesungguhnya. Siapa? Tuhan Allah di surga. Maka sekarang orang Ambon kalau berdoa tete manis yang di surga. Padahal tete manis itu tidak ada kaitan langsung, tetapi itu adalah kontekstualisasi. Tapi kan yang disembah itu adalah Tuhan Allah, sungguh-sungguh kan? Oke, saya contoh kedua. Orang asli Timor, tempat saya sana, itu mempunyai kepercayaan terhadap dua dewa. Satu dewa yang berkuasa atas langit, satu dewa yang berkuasa di bumi. Dewa yang menguasai langit itu namanya Uis Neno. Uis itu artinya Tuhan, dewa. Neno itu artinya langit. Sementara yang satu menguasai bumi namanya Uis Afu. Tuhan yang berkuasa atas Afu, abu, tanah, bumi. Jadi ada dua dewa. Tapi begitu Injil masuk, sebenarnya ada satu loh yang berkuasa sekalian di atas dan di bawah. Uis Neno, kita punya Uis Neno, punya Uis Afu. Tapi yang satunya Uis Neno sekaligus Uis Afu. Siapa? Yesus Kristus. Nah, maka sampai sekarang kalau orang Timur berdoa, Uis Neno, bahkan lagu Amazing Grace, Uis Neno lo amanekat. Tapi unsur tentang dewa langit dan dewa bumi tidak ada lagi sama sekali. Tapi mereka jauh bisa lebih menerima ada sosok yang namanya Yesus Kristus yang adalah Uis Neno sekaligus Uis Afu. Nah itu namanya kontekstualisasi. Tapi kalau kita sudah bilang Uis Neno, Uis Afu, lalu kita ambil kepercayaan tertentu tentang Uis Neno itu, lalu dimasukkan dan diajar sekarang, misalnya Uis Neno itu mati,
Padahal Yesus Kristus hidup selama-lamanya. Yesus itu mati dan tidak bangkit-bangkit. Berarti kita sudah mencampurkan. Itu namanya sinkretisme. Jadi kontekstualisasi itu adalah menyampaikan Injil dalam cara yang relevan dengan budaya setempat. Sementara sinkretisme itu adalah menyesuaikan Injil dengan budaya, ya, dan mencampurnya menjadi suatu paham yang lain. Nah, itulah menjadi Injil yang berbeda. Ya. Jadi kontekstualisasi menjadikan budaya sebagai jembatan lalu membawa orang pada Kristus. Tapi kalau kita membuat ini sehingga orang menjadi ragu pada Kristus atau menghasilkan Kristus yang lain, lah itu sudah bukan kontekstualisasi, itu namanya sinkretisme. Maka memang antara sinkretisme dan kontekstualisasi itu beda tipis. Nah, tapi kita harus tahu bagaimana kita membedakan keduanya. Ya, jadi prinsip dalam kontekstualisasi itu begini. Inti Injil tidak boleh berubah. Metode penyampaiannya disesuaikan dengan kondisi. Tapi kalau disesuaikan dengan kondisi, terus inti Injil jadi berubah, nah itu namanya sinkretisme. Ya. Oke, ada banyak hal yang kita bisa bicarakan ini. Nah, tapi kita akan sambung lagi dalam pembahasan kita di episode yang akan datang. Dan saudara-saudara, kita ada pada program Ku Tahu Yang Ku Percaya dengan topik tentang misiologi pemberitaan Injil, pelaksanaan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita di dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya kali ini itu dengan mengambil cuplikan-cuplikan dari film kisah kasihnya, film yang bertemakan misi yang diproduksi oleh Pijar TV tahun 2024. Dan cuplikan-cuplikan itulah yang kita bahas dengan mengarahkan fokus pembahasan kita terkait dengan misi pemberitaan Injil sebagaimana yang kita sudah bahas. Dan bagi pemirsa yang belum pernah melihat film ini film yang sangat bagus. Saudara bisa lihat di YouTube-nya Pijar TV atau di layar Anda ada barcode di sana, scan barcode ini dan nonton filmnya secara gratis. Dan pada kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada semua saudara yang telah bersumbangsi sehingga film itu boleh diproduksi dan sekarang sedang dibahas dalam topik misiologi ini. Dan pembahasan ini masih terus berlanjut, dan bagi saudara yang ingin mendukung program ini supaya memberikan pembelajaran tentang misiologi bagi orang Kristen, nah saudara bisa berdonasi. Ada nomor rekening di layar Anda, silakan saudara berikan persembahan saudara yang dapat berguna bagi pembelajaran firman Tuhan dan pemberitaan Injil. Dan karena ini topik tentang misi, maka satu hal yang paling penting adalah bahwa yang paling penting adalah kita beriman kepada Kristus Yesus. Apa artinya kita membicarakan tentang misi pemberitaan Injil kalau kita sendiri sebenarnya belum sungguh-sungguh percaya kepada Injil. Karena itu pastikan bahwa kita adalah orang yang benar-benar percaya, punya Yesus Kristus sebagai juru selamat, Tuhan, dan setelah itu baru kita punya misi untuk memberitakan Yesus dan karya keselamatannya untuk dunia ini. Itu dari kami dan semoga tayangan ini menjadi berkat dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Salam terang bagi Indonesia.